Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari asesmen 3 yang ada di bahan ajar halaman 55. Oke, saya akan mulai dari nomor 7. Di nomor 7 itu sudah disediakan gambar ya. Ada gambar layang-layang garis singgung O, K, L, M. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa garis singgung pasti tegak lurus dengan jari-jari. Nah, jadi ini kita bisa kasih simbol ya bahwa dia tegak lurus. OK tegak lurus dengan KL, OM tegak lurus dengan ML. Nah, kemudian sudah diketahui bahwa panjang OK 16. Nah, jari-jarinya 16, maka OM juga 16. Terus O ke L, OL 34. Nah, yang ditanyakan adalah luas layang-layang. Luas OKLM. Nah, luas layang-layang. Kita bisa lihat bahwa segitiga ini kan siku-siku ya. Nah, kita ambil salah satunya. Saya ambil segitiga OKL. Nah, di sini ya. OK adalah 16, OL 34. Nah, sedangkan KL kita belum tahu berapa panjangnya. Nah, jadi sebelum kita cari luas, kita cari panjang KL dulu. Boleh pakai rumus, bisa juga pakai triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras apa ini yang cocok? Nah, ini bisa pakai triple Pythagoras 8, 15, 17. Ya, menurut saya lebih mudah ya pakai triple Pythagoras. Kalau hafal. Nah, sekarang kita kali 2 ya. Kali 2, 16. Ini 30, 34. Nah, yang sudah kita punya kan 16 dan 34. Berarti yang belum ada 30. Nah, berarti KL-nya 30. Nah, terus KL ini nanti sebagai alasnya, OK ini sebagai tingginya. Nah, maka luas segitiga kita bisa gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 30, tingginya 16. Oke, 16 bagi 2, 8. 8 kali 30, 240. Nah, lalu yang layang-layang bagaimana? Luas layang-layang itu kan dua buah segitiga ya. Ada dua kan segitiganya nih. Nah, jadi bisa kita kali 2 luas segitiga yang sudah kita temukan tadi. 2 dikali 240. 480. Nah, ini dia ya. Jawaban nomor 7 adalah delta. Oke, jadi pakai luas segitiga nanti dikali 2. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 tidak disediakan gambar. Di sini dibilang ada dua buah lingkaran. Oke, saya bikin lingkaran. Jari-jarinya 8 dan 3. Oke, jadi jari-jari yang besar ini 8. Ya, ini jari-jari besar 8. Jari-jari yang kecil 3. Jarak pusat lingkaran, jarak kedua pusat lingkaran, berarti dari A ke B, itu adalah 13. Nah, dari A sampai B 13. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, kita gambar dulu persekutuan luarnya di sini. Saya kasih nama CD ya. Nah, saya suka pakai ilustrasi untuk menjawab soal ini. Nah, jadi hati-hati. Di sini sudah diketahui jarak kedua pusat lingkaran dari A sampai B.
Jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi. Udah 13 ini ya. Dari A sampai B itu udah 13. Lalu bagaimana kita misalkan mau pakai rumus silahkan. Kalau tidak pakai rumus juga bisa. Kita tambahi garis di sini. Saya pakai warna merah ya, putus-putus. Nah, terus ini garisnya memotong di titik E misalkan. Nah, maka BE dengan CD ini sama panjang. Nah, jari-jarinya tadi yang besar ini 8 ya. A sampai C itu 8, BD 3. Nah, BD 3, CE juga 3. Ini. Nah, maka sisanya berapa? Si AE. Nah, sisanya adalah 5. 8 dikurang 3. Maka kita dapat suatu segitiga tuh, segitiga siku-siku. Maaf ya, gambarnya agak kurang rapi. A, B, E. Jadi kita bisa gambar ulang ya kalau mau lebih jelas. A, B 13, A ke E tadi 5. Nah, dapat dari mana 5? Itu 8 dikurang 3 ya. Nah, berarti B, E berapa ini? Oke, kita bisa juga pakai triple Pythagoras ya. 5 titik-titik 13. Nah, ini insya Allah mudah diingat. Angka yang dicari adalah 12. Nah, kalau BE 12 otomatis CD yang ditanyakan juga 12 karena ini sama panjang. Nah, ya, persamaan apa? Panjang garis singgung persekutuan luar. Ya, garis singgung persekutuan luar. Nah, itu adalah 12 di sini. Oke, selanjutnya ada nomor 10. Nah, nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 sudah disediakan gambar pada soalnya seperti ini. Ada dua lingkaran dengan pusat A dan B. Terus ini ada CD. Nah, CD itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Ya, GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Nah, panjang A ke C diketahui 9, B ke D 6. Nah, terus panjang A ke B, panjang AB atau jarak kedua pusat lingkaran adalah 25. Nah, yang ditanyakan panjang CD ini. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, silahkan jika ingin menggunakan rumus, di sini saya lebih suka dengan menambah gambar ya. Nah, kan kita bisa tambahkan gambarnya seperti ini. Yang garis putus-putus merah ini ya. Kita nambahnya keluar. Oke, ini saya kasih nama E. Nah, di sini. Ini kan garis singgung, jadi dia siku-siku. Siku-siku di C, siku-siku di D. Nah, garis tambahan ini juga ya, siku-siku di titik E. Nah, B ke D 6, C ke E juga 6. Nah, maka seluruhnya A sampai E 9 tambah 6, 15. Nah, kita bisa gambar ulang segitiga siku-siku yang sudah kita peroleh ya. Kita pakai segitiga yang besar itu. A, B, E. Siku-sikunya di E. Nah, A sampai E 15. Sedangkan AB 25. Nah, berapakah panjang BE? Nah, dengan triple Pythagoras 15 titik-titik 25. Nah, ini berapa? Nah, ini bisa diperoleh dari triple Pythagoras dasar ya, 3, 4, 5. Nah, ini semua kita kali 5. Nah, ya kan? 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Nah, berarti yang di tengah ini 4 dikali 5, 20. Nah, berarti udah ketemu nih. BE-nya adalah 20. Apabila BE 20, otomatis CD juga 20.
Nah, karena ini sama panjang. Nah, BE sama panjang dengan CD. Oke. Oke, berikutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini sebenarnya tidak ada gambarnya ya. Nah, hanya berupa keterangan-keterangan saja. Cuma ini saya mau pakai gambar. Dua lingkaran dengan pusat P dan Q ya. Pusatnya P dan Q. Terus jaraknya adalah 36 cm. Oh, bukan. Ternyata garis singgung persekutuan luar. Nah, yang 36 itu garis singgung persekutuan luar. Sorry. Yang jadi jarak kedua pusat lingkaran 39. Nah, berarti ini garis singgung persekutuan luarnya sudah diketahui nih 36. Si AB ya. Saya kasih nama AB 36. Nah, garis singgung persekutuan luar. Nah, ini sudah diketahui ternyata 36. Terus yang PQ-nya 39. Jari-jari lingkaran Q, oh berarti yang kecil ini, yang Q, adalah 8. Nah, yang ditanyakan jari-jari lingkaran pada P. Oh, berarti di sini nih, jari-jari yang besar ya, yang belum ada. Nah, ini jari-jari yang kecil, R kecil. Kita bisa pakai rumus, ya, garis singgung persekutuan luar sama dengan akar D kuadrat. D-nya tuh ya si PQ ini ya. PQ ini D, jarak kedua pusat lingkaran. Dikurang dalam kurung jari-jari besar kurang jari-jari kecil di kuadrat. Nah, ini yang versi rumus ya. Nah, AB-nya sudah diketahui 36. Akar D-nya 39. Terus jari-jari besar kita belum tahu ya. Dikurang 8 jari-jari kecil. Nah, untuk menghilangkan akar, untuk menghilangkan akar, ini bisa kita caranya dengan kuadratkan. 36 kuadrat sama dengan 39 kuadrat dikurang R-8 kuadrat. Nah, ini berarti bisa kita tukar ya. Nah, ini kan negatif nih. Kita pindah ke sini, bertukar. Nanti yang 36 kuadratnya ke sini. R-8 kuadrat sama dengan 39 kuadrat dikurang 36 kuadrat. Lalu kita kuadratkan 39 kuadrat 1521, 36 kuadrat 1296. Nah, nanti baru dikurang 225. Nah, itu adalah R-8 kuadrat ya. Nah, ini nggak usah dikuadratkan yang ini. Ini biarin aja. R-8. Nah, lalu menghilangkan kuadrat diapain? Di akar. Nah, R-8 sama dengan 15. Akar dari 225 adalah 15. Nah, dengan demikian R adalah 15 tambah 8. 23. Nah, jadi hasilnya adalah 23 yang A ya, nomor 10. Nah, apakah ada cara lain? Nah, ini kalau kita menganalisis gambar sebenarnya bisa ya. Jadi tidak perlu pakai rumus Pitagoras. Bisa ini diakali nih. Nah, kita tambah di sini, tambah garis ya. Nah, misalkan saya kasih nama di sini titik C. Nah, jadi dapat kita segitiga siku-siku. Ini saya gambar keluar lagi. C, P, Q. Nah, CP itu apa CP? CP adalah R besar dikurang R kecil. Ya kan? Karena AC di sini juga R kecil sama nih.
Nah, sementara tidak pakai angka ya. CP belum kita ketahui karena R besarnya belum ada. Nah, CQ itu sama panjang dengan AB 36, PQ 39. Nah, kita bisa pakai triple Pitagoras 36 titik-titik 39. Nah, angkanya memang jelek ya, angkanya besar. Kita bisa sederhanakan nih, dibagi 3. Kita coba ya bagi 3. 12 titik-titik 13, ya kan? Nah, apa nih triple Pitagorasnya? Yang ada 12, 13. Nah, ternyata angka yang dicari adalah 5. 5, 12, 13 gitu kan. Nah, nanti yang 5 ini kalian kali 3 dapat 15. Nah, jadi R besar dikurang R kecil, ini ya, R besar dikurang R kecil adalah 15. Nah, yang ditanyakan jari-jari besar ya, R besar. Berarti 15 ditambah R kecil. Jari-jari kecil udah ada 8. Berarti 15 tambah 8, 23. Nah, sama tuh dengan yang pakai rumus tadi. Cuma ini lebih rumit ya. Kalau pakai rumus Pitagoras kan agak ribet banget. Nah, tapi kalau kalian hafal triple Pitagoras dan bisa mengakalinya, ini akan lebih mudah. Oke, seperti itu untuk nomor 10. Oke, untuk nomor 11, di sini tidak ada gambar juga, namun nanti saya gambarkan ya. Jari-jarinya sudah diketahui 12 dan 8. Nah, berarti jari-jari besar 12, jari-jari kecil 8. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, persekutuan dalam panjangnya 21. Nah, di dalam gambar ini persekutuan dalamnya adalah CD ya. Garis CD itu garis singgung persekutuan dalam 21. Sudah diketahui soal. Yang ditanyakan jarak kedua pusat lingkaran B atau AB ya, dari A sampai B itu berapa sih? Nah, itu ya yang ditanyakan. Nah, di sini karena saya sudah menyediakan gambarnya, kita bisa utak-atik gambar ini ya. Kalian nanti pakai rumus juga bisa. Nah, ini kalau persekutuan dalam, kita bisa tambah garis keluar. Nah, misalkan ada titik E di luar. Nah, panjang CD sudah diketahui 21. Berarti BE juga 21. Jari-jari yang besar 12, jari-jari kecil 8. Nah, BD 8. Berarti CE juga 8 sama. Nah, maka dari A sampai E adalah 20. 12 tambah 8, 20. Nah, bisa kita gambar ulang ya. Segitiga siku-siku yang besar A, B, E. Nah, siku-sikunya di E. A sampai E 20, A ke B kita belum tahu tadi ya, simbolnya adalah D. BE 21. Nah, untuk mencari D, kita bisa pakai triple Pitagoras atau mau pakai rumus juga boleh. Nah, D sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 400 ditambah 441. Berarti akar 841. Nah, hasilnya adalah 29. Oke. Nah, ini untuk nomor 11 ya. Jadi jarak kedua pusat lingkaran dari A sampai B ini adalah 29. Selanjutnya ini soal di bagian esai halaman 56 nomor 1 ya, sudah disediakan gambar layang-layang garis singgung dengan jari-jarinya di situ 10. O ke C adalah 10. Otomatis OA juga 10 ya, sama jari-jarinya. Nah, kemudian diketahui dari O sampai B
OB adalah 26. OB 26. Nah, yang ditanyakan di bagian A adalah keliling layang-layang. Ya, keliling layang-layang. Nah, berarti kita memerlukan sisi BC dan AB. Nah, ini kan segitiganya siku-siku ya. Saya ambil salah satunya yang bagian bawah. A, B, O. 10, di sini 26, sisi miringnya AB-nya berapa? Nah, kita bisa pakai triple Pitagoras. 10 titik-titik 26. Nah, ini pakai triple Pitagoras yang 5, 12, 13. Nah, ini tinggal kita kali 2. Ini dikali 2. Berarti kan 5 kali 2, 10, 13 kali 2, 26. Maka yang ditanyakan 12 dikali 2, 24. Nah, dapat sudah kita. Ya, AB-nya 24, CB atau BC juga 24. Nah, yang mana yang dimaksud dengan keliling? Keliling layang-layang itu adalah panjang sisi-sisinya ya. OC ditambah OA ditambah BC ditambah AB. Nah, OC dan OA kan 10, BC dan AB 24. Nah, ini tinggal ditambahkan. Hasilnya adalah 68. Nah, jadi ini. Yang bagian tengah 26 itu tidak termasuk keliling. Jadi tidak perlu kita cari ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagian B adalah luas. Luas layang-layang. Nah, kita bisa cari luas satu segitiga dulu. Luas satu buah segitiga pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Karena ini segitiga siku-siku ya, alasnya nanti bisa dipilih 24, tingginya 10. Nah, hasilnya 120. Nah, luas layang-layang itu luas segitiga kita kali 2. Ya, 2 kali luas segitiga. Jadi tinggal kali 2 aja jawaban tadi. Sama dengan 240. Nah, ini dia hasil luas layang-layangnya. Oke, yang ini saya mau jelasin soal esai nomor 4. Ya, soal esai nomor 4. Ada 10 buah lingkaran, masing-masing berjari-jari 7 cm. Nah, diikat dengan seutas tali. Nah, berapa panjang tali minimum? Panjang tali ya yang kita perlukan. Nah, jadi untuk menghitungnya kita bisa gambar garis dari pusat lingkaran ya, yang paling ujung sini ke ujung-ujungnya aja. Nah, kita gambar garis-garisnya ya. Ini juga nanti digambar. Nanti akan terbentuk suatu segitiga gitu. Untuk memudahkan kita menganalisis. Oke, ini saya pakai warna merah ya. Nah, habis itu kita bisa kasih nama. Kita kasih nama. Di pinggir-pinggirnya ini bisa disambung pakai garis putus-putus. Saya kasih nama A. Terus di sini ini B. Kita sambung ya ke sini. C. Ini D. Sini E. Dan ini F. Nah, kita hitung ya berapa buah sih jari-jarinya. Ini saya kasih nama pusatnya O, P, Q ya, supaya enak. Nah, dari O sampai P, jari-jarinya berapa buah nih? 1. Nah, ini kan 2 buah jari-jari nih, 2 jari-jari. Di sini juga 2 jari-jari. Nah, ini 1 jari-jari. Nah, berarti dari C sampai D itu sama aja dengan
6 buah jari-jari. Ya kan, hitung aja tuh berapa. Nah, dengan cara yang sama, E ke F itu juga diperoleh nanti 6 jari-jari. Ya, 6 jari-jari. A ke B bagaimana? A ke B juga sama. Ini 2 buah jari-jari. Nah, 6 jari-jari juga. Ya, dari A sampai B. Nah, nih. Oke, berarti seluruhnya berapa panjang tali? 6 jari-jari tambah 6 jari-jari tambah 6 jari-jari. 18 jari-jari. Nah, jangan lupa menambahkan dengan yang lengkungannya di sini. Nih, lengkungan di AF, terus ini lengkungan di BC, ya kan? Dan DE di ujung-ujungnya itu. Nah, yang melengkung-melengkung itu ya kalau kalian sambung AF, terus nanti sambung BC, sambung lagi dengan DE. Ini kan kayak gini, asalnya terpisah ya. AF, terus sambung dengan BC, sambung lagi dengan DE. Nah, itu akan membentuk satu buah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah 2 pi R. Ya kan? 2 pi R. Nah, tinggal kita ganti R-nya sesuai dengan soal. Soal tadi memberikan kita jari-jarinya 7. Oke, kita ganti ya. 18 dikali 7 ditambah 2 kali Pi-nya saya ganti 22/7 dikali R 7. Nah, ini kan bisa ya kecoret 7/7 habis. 2 kali 22 44. Yang ini 126. Ya enggak? Tinggal ditambahkan 170. Nah, jadi ini ya, panjang tali minimum adalah 170 cm. Oke, satu soal lagi ya, yang nomor 5. Diketahui segitiga ABC sama kaki. Oke, kita bisa gambar segitiga ABC sama kaki. Dengan AB sama dengan BC. AB, BC. Nah, ini sama. Nah, panjangnya adalah 5. Dan AC panjangnya 6. Nah, yang ditanya luas lingkaran dalam segitiga dan keliling lingkaran luar segitiga. Berarti kita mau bikin jari-jari ya, jari-jari cari jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini dulu. R kecil itu berarti yang lingkaran dalam. Kalau R besar nanti lingkaran luar. Nah, gitu ya, maaf ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, sebelum mencari jari-jari, kita perlu luas segitiga. Ya kan? Nah, luas segitiga bisa menggunakan rumus Heron. S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, S-nya belum kita cari nih. S itu adalah setengah dari keliling lingkaran. 5 tambah 5 tambah 6. Setengah dikali 16. 8. Oke, kita masukkan ke sini. 8. 8 kurang 5. Balik saya. 8 kurang 5. 8 kurang 5. 8 kurang 6. Oke, 8 dikali 3 kali 3 kali 2. Nah, kalau saya begini ya, 8 dikali 2, yang ini dengan ini, 16. 3 kali 3, 9. Akar 16 adalah 4, akar 9, 3. Berarti 12. Nah, jadi tidak saya kali lagi ini. Tapi boleh aja kalau kalian rajin mengali ya. Nah, luas segitiganya sudah ditemukan. Nah, maka jari-jari lingkaran dalam, ini ya, lingkaran dalam
lingkaran dalam segitiga. Rumusnya luas segitiga dibagi S. Nah, luas segitiga udah diperoleh 12. Kita bagi S, S-nya 8. Nah, tinggal disederhanakan 3 per 2. Sedangkan yang lingkaran luar, segitiga, R besar adalah A kali B kali C per 4 kali luas segitiga. 5 kali 5 kali 6, 4 dikali 12. Nah, ini saya sederhanakan ya. 25 per 8. Nah, itu jari-jarinya. Nah, namun yang di soal ini minta keliling dan luas ya tadi. Nah, berarti kita harus nurusin lagi nih. Pertanyaan yang A, luas lingkaran dalam. Nah, rumus luas lingkaran dalam sama aja kayak lingkaran biasa ya. Pi R kuadrat. Pi-nya saya tetap aja, nggak saya ganti. Jari-jari lingkaran dalam 3 per 2. Nah, lalu dikuadrat. Maka saya peroleh 9 per 4 pi. Nah, pi-nya tidak saya ganti ya. Untuk soal B, minta keliling. Keliling dari lingkaran luar. Nah, keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2 pi R. 2 pi, R-nya udah ada 25 per 8. Nah, tinggal kita sederhanakan ini. 25 per 4 pi. Nah, jadi saya pakai pi aja ya jawabannya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.